Avatar tak henti-hentinya dikejar oleh negara api. Hal seperti ini sudah biasa mereka alami, dan Katara dengan sangat tenang menggunakan kekuatan baru untuk menyingkirkan para negara api. Namun para prajurit negara api tidak menyerah sampai Avatar dan teman-temannya harus loncat ke bawah tebing. Untung saja ada bison terbang milik Aang sudah menunggu mereka. Namun belum jauh mereka berjalan, Aang melihat kalau banyak hutan di kawasan negara tanah sudah hangus terbakar. Terlihat dari raut wajahnya, Aang sangat marah. Dan mereka pun langsung turun melihat kondisi hutan itu lebih dekat. Sokka pun menemukan pin negara api yang berarti ini semua adalah ulah negara api. Kejadian seperti ini membuat Aang semakin merasa bersalah karena sudah hilang selama 100 tahun. Mereka pun langsung menuju ke salah satu pemukiman kecil di tengah hutan ini. Warga di sini tampak sangat takut melihat orang luar. Aang bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka pun menjelaskan kalau banyak orang-orang di desa ini yang hilang secara misterius setelah hutan terbakar. Aang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang yang hilang itu sudah terbawa ke dunia lain dan dia bisa merasakannya. Aang pun langsung mencari gerbang untuk menuju ke dunia roh yang pastinya ada di tengah hutan ini. Dan tak butuh waktu lama, Aang menemukan tempat di mana aura para roh sangat kuat di sini. Sebagai seorang avatar yang bisa masuk ke dunia roh, Aang pun mencoba bertapa dan berusaha masuk ke dunia roh di hutan ini. Namun Katara dan Sokka malah mengganggu konsentrasinya. Setelah cukup lama bertapa, akhirnya Aang berhasil masuk ke dalam dunia roh. Namun anehnya Katara dan Sokka juga ikut terbawa ke dalam sana. Aang berkata gerbang dunia roh di sini terlalu kuat sehingga mereka pun bisa ikut terbawa. Selagi Avatar dan teman-temannya kini sedang berada di dunia roh, Zuko dan armada lautnya masih terus melanjutkan perjalanan untuk mencari Avatar. Dan salah satu awak mendapat informasi ada seorang pengendali air terlihat di salah satu desa dekat sini. Dan Zuko tahu kalau itu adalah Katara. Akhirnya Zuko dan pamannya pun langsung mendatangi desa kecil di tengah hutan ini. Tampak semua orang sangat benci melihat mereka. Bahkan walaupun Zuko sudah memberikan uang pelicin, tetap saja tidak mendapat informasi apa-apa. Avatar sangat kaget sekali melihat ada roh burung hantu raksasa di depan mereka. Roh tersebut mengatakan kalau dunia roh sangat berbahaya untuk Sokka dan Katara. Namun hanya Aang yang bisa mengerti perkataan roh ini. Katara dan Sokka penasaran dengan apa yang dikatakan oleh roh tadi. Namun Aang tidak mau memberitahukan yang sebenarnya. Sampailah mereka melanjutkan perjalanan dan Sokka melihat jejak kaki hewan. Namun yang lain tak melihatnya. Situasi semakin aneh di dunia roh ini. Dan kini mereka disambut oleh sesosok monster yang sangat mengerikan. Monster itu adalah roh yang sudah tersakiti. Di sini Aang dan Katara tidak bisa menggunakan kekuatan pengendalian elemen milik mereka. Dan Sokka pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka pun hanya berusaha kabur sejauh-jauhnya dari monster itu. Kabut tebal kini menyelimuti dunia roh. Dan mereka terpisah satu sama lain. Katara seperti melihat ada sosok anak kecil berlarian di hutan. Dan saat dia mendekatinya, Katara seperti terbawa kembali ke rumahnya. Dan di sana ibunya masih hidup. Tentu saja ini sebenarnya tidak nyata. Dan Katara tidak menyadarinya karena terlarut dalam perasaan sedih yang melandanya saat kematian ibunya di masa lalu. Di sini Katara pun seperti dibawa kembali ke masa paling menyedihkan di dalam hidupnya, di mana sang ibu tewas di tangan para pengendali api. Dan barulah Katara sadar kalau ini semua hanya ilusi. Hal yang sama juga terjadi dengan Sokka. Ia seperti terbawa kembali ke rumahnya saat dimana sang ayah masih hidup. Perasaan yang sama dialami oleh Katara dan Sokka sebab mereka sama-sama kehilangan orang tua mereka. Dan kesedihan itu dimanfaatkan oleh salah satu roh di dunia ini. Lagi-lagi hal yang sama juga terjadi dengan Aang. Ia seperti terbawa kembali ke rumahnya di masa lalu. Namun Aang cepat sadar kalau ini hanya ilusi semata. Monster pencuri wajah yang menciptakan semua ilusi tadi pun tak menyangka kalau Aang begitu cerdas bisa menghindari ilusinya. Aang meminta monster ini untuk mengembalikan teman-temannya. Namun monster ini meminta sesuatu yang telah dicuri darinya segera dikembalikan. Aang sadar jika terus meladeni roh pencuri wajah akan berbahaya. Sehingga ia pun keluar dari kabut ilusi. Namun Aang seperti melihat sebuah rumah. Dan saat dia masuk, Aang bertemu dengan Gyatso, guru sekaligus teman Aang di masa lalu.
Tentu saja Aang ragu apakah ini hanya ilusi atau Aang benar-benar bertemu dengan roh Gyatso. Setelah Gyatso meyakinkan Aang, akhirnya Aang pun tahu kalau ini bukan lagi ilusi dari roh pencuri wajah. Gyatso pun langsung menjelaskan kalau Aang harus segera menyelamatkan teman-temannya sebelum dimakan oleh roh pencuri wajah. Dan satu-satunya cara adalah Aang harus menemui avatar sebelumnya, yaitu avatar Roku. Avatar sedang berada di dunia roh dan teman-temannya sedang diculik oleh roh pencuri wajah yang sangat mengerikan. Di dunia roh, Aang pun mendapat petunjuk dari gurunya kalau ia harus mengembalikan apa yang telah dicuri dari roh pencuri wajah. Dan satu-satunya tempat Aang bisa mendapatkan barang itu adalah di kuil avatar Roku yang terletak di negara api. Zuko masih terus mencari avatar, namun ia tak mendapat informasi apapun dari warga desa ini. Ia tampak sangat kesal karena ternyata semua orang sudah tahu tentang avatar. Namun ia tak sengaja bertemu dengan hewan aneh yang ditunggangi oleh seorang wanita pemburu bayaran. Karena semakin banyak orang yang memburu avatar, pamannya pun menyarankan untuk membayar saja wanita pemburu itu agar mereka bisa cepat menemukan avatar. Zuko harus cepat membawa avatar kembali, sebab di negara api kondisi semakin memanas. Sebab sang Raja Api Ozai sudah mulai memerintahkan Azula untuk mengumpulkan pasukan lain demi mempercepat penangkapan avatar. Tapi di akhir perintahnya, Raja Api malah menghina putrinya sendiri dan membanding-bandingkannya dengan Zuko. Putri Azula pun tampak sangat kesal sekali melihat pencapaian Zuko abangnya. Ia tak terima karena jika Zuko berhasil menemukan avatar, maka Zuko boleh kembali ke negara api. Setelah avatar keluar dari dunia roh, ia pun akan segera bersiap ke negara api dan menuju kuil avatar Roku. Aang harus menemukan avatar Roku demi menyelamatkan teman-temannya dan orang yang hilang di desa ini. Hanya seorang diri, kini Aang terbang ke negara api di mana itu adalah tempat para pemburunya berada. Dan negara api pun sudah semakin memperkuat armada untuk mencari keberadaan avatar.